Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua. Perkenalkan, nama saya Cakra. Kita sekarang lagi ada di base camp Burangrang Pialego Haji yang ada di daerah Cisarua, Lembang. Gunung ini ketinggiannya 2050 mdpl. Selain ke puncak Gunung Burangrang, kita bisa mampir ke Curug Cipalasari yang ada di lembahan Gunung Burangrang. Kita kalau masuk ke kawasan Gunung Burangrang, kita dikenakan tiket masuk 15.000 dan parkir 10.000. Kebetulan dengan membayar itu kita bisa langsung mampir juga ke Curug Cipalasari yang ada di lembahan Gunung Burangrang 2050 mdpl, dan itu udah nggak perlu bayar lagi. Mungkin jarak yang ditempuh dari kota Bandung buat ke base camp Burangrang Pialego Haji ini sekitar makan waktu 1 jam atau 1,5 jam ambil telatnya. Dan kebetulan di sini ada tempat parkir mobil yang bisa muat sampai mobil kecil tuh ada 4 atau 6 mobil, dan parkir motor juga di sini luas. Sekarang udah masuk peluasan parkir motor yang mungkin bisa masuk sampai 300 motor lebih, kurang lebih kayak gitu. Kebetulan di Gunung Burangrang ini kita akan menemukan 4 pos dari base camp ke pos 1, mungkin sekitar ambil lambatnya tuh kita 25 menit atau setengah jam. Terus dilanjut dari pos 1 ke pos 2 itu lumayan deket, mungkin hanya 20 menit. Dari pos 2 ke pos 3 itu yang lumayan bikin agak pegal di lutut atau di kaki, karena kita akan menemui beberapa tanjakan yang emang agak curam juga. Kita cuman mungkin makan waktu itu setengah jam lebih, kurang lebih nggak sejam.
Dari pos 3 ke pos 4 lumayan juga ada beberapa tanjakan yang hampir-hampir mirip dengan gunung-gunung yang ada di Garut yang banyak akarnya itu. Kita makan waktu dari 2 ke 3 itu sekitar 1 jam. Kalau ambil lambat kita 1 jam sampai pos 3. Kemudian dilanjut dari pos 3 ke pos 4 30 menit. Baru deh dari pos 4 ke puncak yang mungkin nguji fisik lutut kita, yang tanjakannya emang agak lumayan pedas, sekitar 30 menit kayak gitu. Total pendakian waktu yang harus ditempuh dari base camp ke puncak mungkin sekitar 3,5 jam atau 4 jam untuk kurun waktu yang agak cepat. Kalau lambatnya mungkin bisa sampai 5 atau 6 jam. Dan kebetulan kalau kita mau nanjak ke Gunung Burangrang, kita harus siap sedia air utamanya karena di atas nggak ada sumber air. Mungkin persediaan air perorangan dari base camp ke atas itu wajib untuk membawa 3 liter air masing-masing. Kebetulan fasilitas yang disediakan oleh pihak base camp Burangrang Pilogok Haji ini ada warung, juga musola buat kita beribadah. Kemudian ada toilet di situ kita bebas mandi ataupun buang air kecil atau besar, dan itu nggak diwajibkan untuk membayar. Mungkin buat toilet kita itu cuman dipatok seikhlasnya kita aja gitu. Kebetulan Gunung Burangrang itu sebetulnya dulu itu bukan gunung. Dulu itu dia tuh bukit parasit yang nempel di Gunung Sunda Purba, yang ketinggiannya itu kalau nggak salah itu sekitar 12.000 mdpl. Dari 12.000 mdpl itu dari kaki Gunung Sunda itu ada bukit kecil yang dinamakan Burangrang yang kayak parasitnya itu. Nah dia itu sebelum Gunung Sunda itu meletus, Burangrang itu sebetulnya bukan gunung, tapi dia itu bukit. Kebetulan dan saat nggak tahu tahun berapa saat Gunung Sunda meletus, ada pergeseran bumi yang ada namanya Gunung Manglayang. Sebelum dia nempel ke Gunung Sunda itu adanya pergeseran bumi, kemudian itu geser atau melayang, nempel juga di kaki Gunung Sunda. Dan kebetulan saat Gunung Sundanya meletus, menjadi beberapa pegunungan atau perbukitan. Jadi kalau yang nanya, Bang kenapa ini dinamakan Burangrang? Kalau itu saya kurang tahu, cuman menurut cerita kayak gitu. Dan
Kalau ada misalkan Bang, di atas ada apa aja sih, kayak hewan-hewan, masih ada hewan liarnya atau apa? Kebetulan untuk hewan liar mungkin sekarang udah jarang ya. Udah jarang kayak babi atau apa. Kalau mungkin burung yang seperti itu ada banyak burung. Dan selain burung mungkin kita akan menemukan hewan-hewan kecil kayak ayam ayam apa disebutnya ayam hutan kayak gitu. Kalau untuk babi sekarang udah jarang jarang menemukan kayak gitu. Dan kenapa sih ini dinamakan Piala Gok Haji? Karena dulu menurut orang yang di base camp, teman saya, dulu yang mengurus lokasi ini adalah Pak Haji, yang mungkin nggak bisa saya sebutkan namanya. Beliau sudah almarhum, sudah nggak ada. Dan kebetulan makamnya ada tepat di belakang saya, di dekat base camp juga, dekat musola. Dan saya mau mengingatkan kalau untuk kalian para pendaki yang mau naik ke Gunung Burangrang, saya sarankan untuk tidak melanggar kearifan lokal seperti membakar daging, membakar kentang, dan yang paling utama tidak boleh membakar ketan, karena itu sudah menjadi kewajiban dan kepercayaan menurut para pengurus di base camp, karena ada mungkin pernah ada kejadian atau entah apa, jadi tidak diwajibkan dan dilarang dengan tanda seru, dilarang sekali. Dan buat kalian yang mungkin lelah membawa barang, ketika kalian datang ke base camp Burangrang Piala Gok Haji ini, jangan khawatir. Di sini tersedia porter juga, guide-nya juga. Jadi tinggal kontak ke adminnya, yang pengurus-pengurus yang lain, boleh bilang saya butuh porter. Jadi aman buat kalian. Buat kalian para pendaki yang udah melaksanakan pendakian ke puncak atau mau turun dari puncak ke base camp terus mau mandi atau apa, kalian bisa main ke Curug, dan itu saya tegaskan lagi tidak perlu untuk membayar kembali karena itu sudah masuk ke include dari pertama kita simaksi dan parkir. Kebetulan dari perjalanan dari base camp ke Curug kita ambil cepatnya 1 jam ke lokasi Curugnya, diambil lambatnya cuma 1,5 jam. Dan dari perjalanan dari base camp ke Curug itu kita bakal menemukan 3 gubuk kecil dari 1 sampai 2. Kemudian gubuk yang agak gedenya di gubuk terakhir, gubuk ketiga. Di situ kita bisa parkir motor. Buat kalian yang udah capek jalan terus mau bawa motor, bisa bawa motor tapi cuman sampai ke gubuk ketiga, gubuk terakhir. Dari situ mungkin bisa parkir motor sekitar kurang lebih 50 motor. Dari gubuk ketiga itu untuk perjalanan ke Curugnya cuman memakan waktu sekitar 25 menit. Setelah itu kita di sana bisa mandi atau tamah atau mau foto-foto. Kebetulan lokasi di Curugnya itu emang benar-benar mantep karena sekarang udah diperbaharui dan diurus kembali. Jadi buat yang hobinya foto-foto, hobi selfie, cobain buat main ke situ. Dan buat kalian yang mau ngecamp di Curug, saya sarankan dan para pengurus sarankan juga nggak boleh dan dilarang camp di Curug karena mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau mau ngecamp paling di gubuk yang terakhir. Kalau ngecamp di sana takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kayak gitu. Dan jam buka Curug itu dibuka dari pagi, mungkin emang udah dibuka. Cuman tidak disarankan juga kita perjalanan ke Curug dari jam 5:30 sampai larut banget, nggak boleh itu. Karena satu emang treknya juga lumayan gelapnya, emang benar-benar gelap. Kedua takutnya ada hewan atau apa. Dan ketiga takut ya karena kita melewati bebatuan yang licin kayak sungai kayak begitu, takutnya kita kepleset atau apa gitu. Dan saya mau menitipkan pesan buat kalian para pendaki gunung, para pecinta alam. Buat kalian yang suka naik Gunung Burangrang, gunung-gunung apa aja yang ada di Indonesia, tolong hargai kearifan lokalnya, tolong jaga kebersihannya, jadilah pecinta alam bukan pecitra alam. Dan
Satu lagi saya titipkan pesan buat kalian yang suka naik Gunung Burangrang, saya harapkan tidak untuk membuat api unggun. Takutnya terjadi lagi kebakaran hutan yang seperti dulu pernah terjadi kayak begitu. Perkenalan, nama saya Yet dari Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kesan-kesannya lumayan juga sih treknya ya. Satu, kita harus persiapan airnya karena di atas nggak ada air. Terus ya jalurnya mantap deh, nanjak terus. Capek enggak sih ya, hobi. Sampai bawah sih lumayan, gak capek. Pas nyampenya ya happy. Alhamdulillah perjalanannya cerah, nggak hujan. Terus sampai puncaknya juga udaranya juga bagus, terang. Terus juga pemandangan juga bagus. Untuk foto-foto juga oke. View-nya juga dapat. Ayo teman-teman, naik Gunung Burangrang. Bagus. Dekat, nggak jauh. Satu lagi, biaya juga murah. Pokoknya nyaman deh, parkirannya luas. Satu lagi, toiletnya juga banyak, bersih.